Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Anies Baswedan kemarin gagal di Pilkada DKI Jakarta dan kemudian lagi Anies Baswedan memutuskan untuk tidak menerima pinangan dari PDIP di Jawa Barat, dan pada akhirnya pun Anies Baswedan memberi statement bahwa akan membentuk partai politik. Jadi kita lihat aja ke depannya. Apakah lalu akan buat partai politik baru? Gini, bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar, dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru, mungkin itu jalan yang akan kami tempuh. Kita lihat sama-sama ke depan. Semoga tidak terlalu lama lagi. Nah, ini menjadi menarik di mana hampir seluruh relawan maupun pendukung Anies Baswedan menginginkan Pak Anies untuk segera mendeklarasikan partai politik. Apalagi kalau kita lihat ya, hampir seluruh pendukung Anies Baswedan maupun relawan Anies Baswedan di seluruh Indonesia sangat antusias sekali, yaitu untuk menggerakkan atau membantu partai politik Anies Baswedan supaya segera dideklarasikan. Bahkan dari beberapa mereka, yaitu relawan maupun pendukung Anies Baswedan, siap membantu dalam bentuk mensupport dana, yaitu untuk partai Pak Anies. Dan juga beredar di sosial media seperti TikTok maupun di Twitter atau X, yaitu ada beberapa pendukung Anies Baswedan dengan mengatakan, yaitu dari akun Jamal Bugis 7.0, bila Abah Anies Baswedan akan dirikan partai baru apapun namanya, insya Allah saya akan siapkan biaya pendirian DPD, DPC untuk satu provinsi. Saya niatkan insya Allah demi kebaikan bangsa. Ini luar biasa ya. Jadi Anies Baswedan belum membentuk partai, sudah ada relawan atau pendukung Anies Baswedan yang bersedia, yaitu memberi biaya atau dana untuk pendirian DPD maupun DPC untuk partai yang akan dibentuk oleh Anies Baswedan. Dan ini sangat luar biasa sekali, sokongan support daripada relawan Anies Baswedan di seluruh Indonesia. Bahkan tidak hanya itu saja, ada dari pendukung Anies Baswedan di luar negeri atau di Arab Saudi, yaitu di akun TikTok ya, sampai beliau mengirim pesan kepada akun Anies Baswedan dan menulis pesan, "Saya Lifah Ezamah Medinah Putri Abdul Aziz Al-Raji yang pernah ketemu Bapak di Madinah tahun lalu. Masih ingatkah? Saya sedih melihat berita Bapak gagal daftar pencalonan di Pilgub DKI. Saran saya baiknya bikin partai saja dan saya siap membantu dana berapapun yang Bapak mau." Ini luar biasa ya, sokongan dari pendukung Anies Baswedan. Dan dia melanjutkan, "Abah Anies tolong baca pesan saya baik di IG, YouTube, dan di sini saya tidak mengharapkan imbalan apapun. Wallahi aku hanya pingin rakyat Indo diperhatikan pendidikannya supaya mereka nggak mudah disuap dan tidak mudah dimanfaatkan oleh para pejabat untuk meraih kekuasaan. Dari kota suci Madinah, aku Lifah Ezama Abdul Aziz Al-Raji menunggu kabar dari Abah." Jadi luar biasa sekali ya pendukung Anies Baswedan. Jadi mereka berani membiayai, mensupport dana untuk pendirian partai demi cita-cita dari rakyat dan dari Pak Anies Baswedan, yaitu membawa Indonesia supaya Pak Anies dengan adanya partai bisa meraih kekuasaan dan bisa membawa bangsa Indonesia ini menjadi lebih baik, terutama dari segi pendidikan ya, menjadi Indonesia yang berdaulat dan bermartabat dan bisa berdiri di kaki sendiri. Dan kalau kita lihat memang sebelumnya Anies Baswedan dijegal oleh rezim ini, apalagi partai memang seperti Pak Anies bilang ya. Jadi Pak Anies tidak mungkin bergabung bersama partai yang sudah kita lihat ya tersandra oleh kekuasaan. Tidak usah berharap lagi kepada partai-partai politik yang sudah ada. Memang sebaiknya Pak Anies adalah segera mendeklarasikan partai politik. Dan ada saran dari Rocky Gerung untuk mendeklarasikan yaitu partai politik di saat Jokowi atau Mulyono lengser ya pada Oktober nanti. Begitu juga nanti yaitu Prabowo dilantik pada tanggal 20 Oktober. Nah, pada tanggal 20 Oktober itu juga Anies Baswedan sebaiknya mendeklarasikan partai politiknya. Cara yang bagus tuh, cara yang baik untuk memulai memanfaatkan kelebihan suara atau surplus suara atau potensial dukungan itu
dengan menampungnya dalam partai politik. Dan itu yang memungkinkan orang di 5 tahun ke depan bisa melihat bahwa Anies memang merintis dari awal karena kakinya itu berakar. Nah selama ini Anies itu berayun aja tuh, seolah digantung sehingga kakinya nggak nyampe ke bumi, kendati pikirannya itu beredar di wilayah elit apalagi tuh. Nah ini Bung Rocky soal timing ya. Kapan waktunya yang tepat menurut Anda bagi Anies untuk mendeklarasikan ormas atau parpolnya ini? Saya kira kesiapan teknis itu soal mempercepat aja kan. Dan saya bayangkan misalnya akan sangat dramatis kalau di hari Pak Prabowo dilantik, di hari Pak Jokowi berhenti sebagai presiden, kalau belum dilengserkan sebelum 20 Oktober maksud saya, di hari bersejarah itu Anies juga mendeklarasikan partai politiknya kan, betul-betul ada event di situ, dan sesuatu yang eventual itu selalu akan diingat sebagai monumen. Jadi Anies pastikan aja bahwa 20 Oktober dia akan deklarasikan sebuah organisasi politik atau sebuah organisasi masyarakat yang punya maksud politis, atau sekaligus mendeklarasikan aja partai politiknya. Kan bikin partai politik cuma didaftarkan di Kemenhukam kan. Tentu saja fasilitas yang ada di daerah itu bisa diverifikasi nanti kalau mau pemilu. Tetapi mengatakan bahwa ini partai politik kan gampang sekali tuh. Jadi kecukupan peralatan Anies itu sangat mungkin untuk dibuktikan dalam bentuk partai politik baru di hari ketika Pak Jokowi Pak Jokowi digantikan oleh Pak Prabowo. Jadi semua hal sebetulnya bisa ditakar dari sekarang bahwa Anies memang punya maksud, punya ambisi untuk jadi presiden. Ya dibuka aja kan. Buat apa seolah-olah ini cuma ormas? Enggak, bilang aja bahwa saya Anies Baswedan ingin jadi presiden di 2009, saya minta dukungan kaum intelektual yang membantu saya di 2000 Pilpres yang kemarin itu merupakan modal software saya, dan hardware-nya itu pasti akan datang sendiri ketika software-nya udah selesai kan. Ini cuma membangun instalasi itu. Airnya udah siap untuk dialirkan instalasi. Nah, kalau ini pendirian partai politik benar-benar terjadi, Anies Baswedan membentuk partai politik ya. Jadi cukup banyak pendukung Anies Baswedan ya yang bergabung di partai politik lainnya seperti PKS kemungkinan akan keluar ya dan masuk ke partai politik Anies Baswedan. Dan kita lihat di berbagai komentar di sosial media banyak sekali yaitu pendukung-pendukung Anies Baswedan yang ingin bergabung dan membantu yaitu untuk berkontribusi di partai Anies Baswedan. Dan ini cukup menarik ke depannya. Kita lihat mungkin kontestasi politik di Pilpres 2029 bisa-bisa ya seperti partai PKS yang pernah mengusung Anies Baswedan akan merosot suaranya, bahkan kadernya pun akan loncat ke partai Anies Baswedan. Begitu juga dengan partai-partai yang lainnya, kemungkinan mereka juga akan bergabung bersama Pak Anies. Baik, coba kita lihat beberapa komentar lainnya dari netizen. Kami menunggu kelahiran partai baru yang mana partai itu akan menjadi besar dan sama-sama kita akan membesarkannya. Partai yang mendengarkan apa kata dari pemilihnya, ya, mendengarkan aspirasi masyarakat, ya, memangkas politik uang, politik kotor, dan menjadi role model partai politik di Indonesia. Mudah-mudahan, ya, harapan saya sebagai masyarakat kecil itu bisa terwujud dengan hadirnya partai baru yang akan didirikan nanti. Teman-teman, apa harapan kalian untuk partai baru yang akan hadir nanti? Ya, jadi saya harap jadikanlah benar-benar partai baru ini menjadi suatu wadah, ya, yang membawa kita menuju masa kemasan Indonesia. Kita tunggu itu. Apa partai barunya? Mantap. Saya ketemu lagi guys. Ada nyinyiran yang mengatakan gerakan perubahan itu apa yang mau dirubah. Nah, disinilah letak kepura-puraan mereka yang sebetulnya paham sekali. Hanya saja pura-pura dungu dan tak perlu penjelasan, ya. Tak perlu penjelasan detail. Karena apa? Karena mereka paham sekali sebenarnya. Inilah sosok perubahan buat Indonesia, Anies Baswedan. Beliau bukan anggota partai, bukan pula punya partai, bukan ketua umum partai, tapi punya massa pengikut yang luar biasa. Beliau pernah jadi menteri, jadi gubernur, dan jadi capres. Meski tak punya partai, yang seharusnya
itu buat orang-orang partai. Anies itu lebih ke tim profesional ya ketimbang dengan politikus. Nah, jika Anies punya partai, tentu akan menjadi yang luar biasa. Anies akan semakin kuat dan pendukungnya juga yang militan ini luar biasa banyaknya. Indonesia akan indah pada waktunya. Dan hukum alam akan berlaku. Semua toksik yang ambisius itu akan tua-tua. Dan mereka akan tenggelam pada saatnya nanti. Lihat saja, Indonesia akan dipegang oleh Anies Baswedan. Teruntuk fansnya Pak Anies, yuk kita naikin tagar, kita dukung Pak Anies untuk bikin partai. Yuk kita naikin tagar Pak Anies bikin partai. Supaya apa? Supaya ketika nanti Pak Anies mencalonkan diri di Pilpres atau di Pilgub atau apapun itu, beliau akan punya power dan tidak akan disetir oleh ketua umum partai. Yuk teman-teman, kalau misalkan teman-teman peduli, berminat untuk dukung Pak Anies untuk buat partai, yuk kita gaungkan tagar Anies buat partai supaya Pak Anies tetap bisa melenggang nanti di 2029. Terima kasih. Banyak yang nyalahin Anies, katanya salah sendiri, nggak mau masuk partai, makanya sekarang jadi gelandangan politik. Ya gimana ya? Emang sekarang partai mana sih yang masih dengan murni mau memperjuangkan kepentingan rakyat? Bukannya sekarang semua partai sibuk dengan agendanya sendiri, rebutan perhatian penguasa, atau bahkan lebih parahnya lagi bertekuk lutut di bawah kaki oligarki. Dalam teori, partai politik harusnya jadi corong suara rakyat, jadi wadah aspirasi politik untuk memperjuangkan kepentingan bersama. Tapi realitanya, mereka justru terjebak dalam jaring-jaring kekuasaan yang dibuat elit sebagai alat untuk mempertahankan status quo. Ambil contoh situasi politik hari ini, di mana partai-partai itu justru lebih sibuk menyusun strategi bagaimana caranya tetap berada di dalam lingkaran kekuasaan daripada memperjuangkan kebijakan-kebijakan yang benar-benar dibutuhin sama rakyat. Ketika pemerintah bikin kebijakan untuk kepentingan kelompok yang merugikan rakyat, itu cuma sedikit partai politik yang berani bersuara. Karena mereka tahu bersikap kritis itu sama artinya dengan mengambil resiko untuk kehilangan akses kepada lingkaran kekuasaan. Yang artinya kehilangan dukungan, kehilangan jabatan, atau pada akhirnya kehilangan relevansi politik. Ini bukan fenomena baru, tapi pora berulang dalam sejarah politik kita. Tapi ya nggak bisa dinormalisasi juga. Partai-partai politik yang harusnya menjadi pilar demokrasi justru menjadi perpanjangan tangan dari kekuasaan itu sendiri. Selama partai-partai ini tetap bermain di bawah bayang-bayang kekuasaan, harapan untuk perubahan nyata cuma tetap jadi mimpi. Habis nonton podcast Anies Baswedan tentang kegagalannya Fahri Hamzah suruh Anies introspeksi diri. Populer bukan jaminan untuk tiket. Lalu juga menepis ya katanya jika Anies dijegal rame-rame. Saya cuma mau bilang, ampun Bung, kalau bukan populer dan kerja bagus, mana mungkin Anies dijegal. Nih ya, semakin populer, semakin takut pesaingnya. Buktinya PDIP minta dukungan Anies untuk dukung Pramono Rano. Dan ya diminta juga jadi gubernur Jawa Barat. Kalau bukan populer dan tak punya masa, mana mungkin, bro? Anda kan punya partai, Anda kan jago-jago kritik nih. Kenapa Anda nggak maju dalam Pilgub Jakarta? Kan Anda hebat partainya. Ya, kalau Anda kan jago nih kritik orang, kenapa Anda nggak maju gitu loh? Padahal kan Anda merasa dirinya paling hebat sekarang. Kenapa? Apa karena nggak populer? Nggak hebat? Nggak punya masa? Anda cuma jago cuap-cuap aja, omon-omon. Dengan adanya partai-partai politik dan sikap dari partai politik yang saat ini ada ya, dan beliau melihat partai-partai politik yang ada sekarang ini rata-rata bobrok ya, atau rata-rata tidak menjalankan fungsi partai dengan baik dan benar. Dan beliau juga secara tegas menyampaikan bahwa partai politik dan para pemimpin partai politik itu sebenarnya tersandra dengan berbagai kasus yang mereka miliki, sehingga mereka tidak bisa mengambil keputusan yang independen atau mandiri, selain harus mengikuti keinginan dari penguasa. Karena itu beliau menurut pemahaman saya merasa
tidak ingin menceburkan diri ke dalam partai politik yang seperti itu, dan beliau memberikan sinyal ke depan akan mendirikan partai politik. Tentu saja beliau orang yang cerdas ya, kemudian cara berpikirnya sistematis dan rasional. Karena itu pasti hal-hal semacam itu beliau pertimbangkan dan beliau pikirkan. Nah, saya sendiri sebenarnya sudah sangat lama ya, atau boleh saya sebut beberapa tahun lalu menulis di media massa, dan juga saya berpikir sebaiknya Anies Baswedan ini mendirikan partai politik. Karena selain beliau bisa menjadi pemimpin partai politik, karena beliau punya pengaruh yang luar biasa juga ya, perlu diakui. Tetapi juga kemudian partai politik itu bisa menjadi kendaraan untuk mengantar dia menjadi seorang pemimpin, baik pemimpin di level provinsi atau level daerah, tetapi juga pemimpin di tingkat pusat. Nah, dari segi pengikut ya, atau boleh disebut orang-orang pendukung atau fans dan lain sebagainya, itu tidak bisa diragukan. Dalam Pilpres kemarin, beliau bisa menduduki urutan kedua, pemenang kedua, mengalahkan Ganjar Pranowo yang diusung oleh PDI Perjuangan, yang dalam pemilu justru menjadi pemenang. Itu menunjukkan bahwa daya tarik atau pengaruh dari Pak Anies ini sangat luar biasa. Bahkan itu membangkitkan kepercayaan kepada beliau agar bisa mengambil sikap, agar bisa bergerak dari sekarang untuk bisa mendirikan sebuah politik. Dan kalau dilihat dari segi waktunya sangat panjang. Kalau kita, atau maksud saya kalau Pak Anies Baswedan bergerak atau mulai memikirkan dan mulai bergerak untuk mendirikan partai politik sekarang, maka itu bisa dijadikan kendaraan politik beliau pada tahun 2029. Nah, apakah kemudian nanti harus berkoalisi dengan partai lain atau memenuhi ketentuan parlemen threshold atau dan lain sebagainya, itu sambil jalan bisa saja terjadi, karena dalam politik kita di Indonesia ini selalu banyak kejutan. Seperti kemarin putusan MK ya, yang memungkinkan partai-partai yang tidak mencapai angka 20% juga dipersilakan untuk mencalonkan calon kepala daerahnya masing-masing. Bisa saja hal semacam itu terjadi di Pilpres 2029. Sehingga kemudian nanti ke depan kita punya banyak pilihan partai politik, kita punya banyak pilihan pemimpin, sehingga pada akhirnya kita memberikan kebebasan kepada masyarakat secara bebas untuk menentukan pilihan partai mana yang ingin mereka pilih, kemudian orang siapa yang mereka ingin pilih sebagai pemimpin mereka.